Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Marilah kita awali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya, halaman 39. Halaman 39. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasofa, dan mensifati. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mensifati adalah menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan zalika zamana, zaman itu. Apa zaman itu? Zaman di mana sangat penting untuk uzlah, sangat penting untuk menyendiri agar selamat dari keburukan zaman. Fi hadisin akhara, di dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan ciri-ciri zaman yang pada zaman itu kita perlu uzlah, kita perlu menyendiri agar terhindar dari keburukan-keburukan manusia. Bi annahu, bahwa sesungguhnya Nabi, sesungguhnya zaman itu, hina la ya'manu, ketika tidak aman, ar-rajulu, seseorang, jalisahu, terhadap temannya. Jika seseorang tidak aman lagi terhadap temannya, artinya sulit mencari orang yang bisa dipercaya, sulit mencari teman yang setia, sulit mencari teman yang tidak berkhianat kepada temannya. Nah, pada zaman itu maka sangat penting untuk uzlah, yaitu menyendiri. Teman sedikit lebih banyak, teman sedikit lebih baik daripada berteman jahat. Ya, jadi tidak berteman lebih baik daripada berteman jahat. Wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, anna dzalika zamanu, bahwa pada zaman itu, kasirun khutoba'uhu, banyak tukang-tukang pidatonya, banyak tukang-tukang khutbahnya. Artinya orang yang jago pidato, jago khutbah, jago berorasi. Wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis lain Rasul menjelaskan, anna dzalika zamana, bahwa zaman itu, kathirun khutoba'uhu, banyak tukang-tukang pidatonya, banyak orang-orang yang jago ceramah. Qalilun ulama'uhu, sedikit para ulamanya, ulamanya sedikit, tukang pidatonya banyak. Artinya orang yang benar-benar ulama, alim, mengerti ilmu agama sedikit. Orang yang jago pidato, ahli ceramah itu sedikit. Itu banyak, ilmu agamanya dia sedikit. Nah, ini zaman yang sudah terjadi. Tukang-tukang pidato di masjid-masjid belum tentu mengerti agama dengan mendalam. Umumnya tidak mengerti agama. Ciri daripada ulama, ciri yang
minimal, ciri yang minimal adalah dia bisa baca kitab apa tidak. Kalau tidak bisa baca kitab, berarti tidak alim. Syarat kealiman itu banyak. Di antaranya adalah bisa baca kitab. Kalau ada orang tukang ceramah, tukang pidato, sodorin kitab kuning, nggak bisa baca, itu bukan ulama, itu tukang pidato. Jadi kalau ulama itu disodorin kitab kuning, dia bisa baca, insya Allah dia ulama. Itu syarat ulama diantaranya. Ya, yang syarat berikutnya ya takut kepada Allah. Itu syarat ulama juga. Jadi pada zaman itu, pada zaman diwajibkan uzlah atau sangat penting untuk uzlah adalah banyak tukang pidatonya, sedikit para ulamanya. Kasirun su'aluhu, banyak peminta-pemintanya. Qalilun mu'tuhu, sedikit yang memberi. Jadi pada zaman akhir zaman itu orang yang gemar memberi sedikit, orang yang gemar meminta itu banyak. Alladzi fihi qaidul ilmi al-hawa fihi qaidul ilmi. Pada zaman ini hawa nafsu itu qaidul ilmi, panglimanya ilmu. Jadi ilmu mengikuti hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang dibimbing oleh ilmu, tapi ilmu mengikuti hawa nafsu. Ilmunya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia tahu hak, tahu batil, nggak dijalanin. Tapi sesuai nggak ini dengan hawa nafsunya? Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, jalanin. Nggak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak dijalankan. Itu namanya al-hawa fihi qaidul ilmi. Qala sahabat bertanya, wa mata dzalika, kapan hal itu terjadi ya Rasulullah? Kapan zaman yang ciri-ciri itu terjadi ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, Iza umitatis sholatu, tatkala sholat dimatikan. Apa sholat dimatikan? Tatkala sholat tidak lagi menjadi urusan yang penting bagi umat Islam. Sholat nggak dianggap penting bagi umat Islam. Wa kubilatir risya, dan diterimanya suap menyuap. Jadi suap itu udah hal yang biasa. Suap nama lainnya adalah syukuran. Dapat tunjangan. Biar nanti cair lagi harus bayar. Harus syukuran. Nanti akan cair lagi. Tapi kalau nggak syukuran, hati-hati, dicoret namanya. Nah, jadi suap sudah merajalela. Suap sudah hal yang biasa. Mau apapun harus ngeluarin duit. Nggak ngeluarin duit, nggak beres urusannya. Atau berantakan urusannya. Atau yang semula hak, jadi yang semula dia berhak, dicoret namanya. Nah, itu suap menyuap sudah merajalela. Ya, namanya bisa disebut sedekah, bisa disebut syukuran, tapi intinya adalah kekhawatiran tidak cair lagi. Itu adalah suap, termasuk menyuap. Nah, kata Rasul, ar-rosi wal murtashi finnar, yang menyuap, yang disuap, dua-duanya masuk neraka. Wa yuba'uddinu, agama dijual, bi'arodin yasirin, dengan harga yang sedikit, minad dunya, dari dunia. Jadi agama dijual dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Jadi apa itu agama dijual? Yaitu orang berceramah biar dapat duit. Itu juga menjual agama. Di antaranya lagi adalah orang mencari-carikan dalil agar halal yang seharusnya haram. Orang mencari
ada suatu proyek, ada suatu keperluan yang diperlukan dalilnya padahal sebenarnya haram sehingga menjadi halal disebabkan dicari-cari dalilnya. Nah, orang yang mencari-cari dalilnya itu adalah orang yang menjual agamanya dengan urusan dunia yang sedikit. Jadi seberapapun besarnya uang diberikan sedikit karena dunia itu nilainya kecil. Jadi agama ditukar dengan dunia, naudzubillah min dzalik. Nah, itu posisinya neraka, naudzubillah min dzalik. Fan naja, carilah jalan selamat. Waihaka, hati-hatilah kamu. Summan naja, summan naha, carilah jalan selamat. Jadi carilah jalan selamat. Wa jami'u ma dzukira min hadhil akhbari tarahu bi ainika. Seluruh apa-apa yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis ini, tarahu kamu lihat bi ainika dengan matamu, fi zamanika di dalam zaman kamu, wa ahlihi dan di dalam ahlinya, dan di dalam orang-orangnya. Jadi semua yang telah disebutkan itu sudah ada di zaman kita dan sudah ada pada orang-orang penduduk zaman ini. Jadi carilah jalan selamat, yaitu uzlah, yaitu menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah kemampuan untuk menyelamatkan diri dari kerusakan zaman dan kita tetap dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.